Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar walaupun masih belajar di rumah. Oke, perkenalkan, nama Ibu Angelita Morbisindiasari, bisa dipanggil dengan Bu Lita. Dan pertemuan kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang teks prosedur. Sebelum masuk ke dalam materi, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu KD-nya. Yang pertama ada KD 3.5, mengidentifikasi teks prosedur dengan cara melakukan sesuatu dan cara membuat. Contohnya, cara memainkan alat musik. Kemudian, cara membuat kuliner khas daerah dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Kemudian ada KD 4.5, menyimpulkan isi teks prosedur tentang cara memainkan alat musik daerah, tarian daerah, cara membuat cenderamata, dan atau khas daerah yang dibaca dan didengar. Kemudian ada tujuannya. Yang pertama, tujuan kita belajar teks prosedur yaitu peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dari informasi yang dibaca dan didengar. Kemudian tujuan yang kedua, peserta didik diharapkan dapat menyimpulkan isi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dari informasi yang dibaca dan didengar. Oke, kemudian materi yang pertama kita akan belajar tentang mengidentifikasi ciri teks prosedur. Apa sih teks prosedur itu? Teks prosedur merupakan sebuah teks yang berisikan langkah-langkah atau tahapan-tahapan untuk melakukan sesuatu hal, baik melakukan kegiatan tertentu maupun membuat sesuatu yang disajikan dengan urutan tertentu. Kemudian ciri-ciri teks prosedur dari segi isinya ada 3. Yang pertama, panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang kedua, aturan atau batasan dalam hal atau bahan kegiatan dalam melakukan kegiatan. Yang ketiga, isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Kalau tidak urut itu berarti tips. Kalau teks prosedur harus urut atau runtun. Oke, tujuan teks prosedur. Tujuan teks prosedur menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca atau pemirsa dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan suatu pekerjaan atau menggunakan suatu alat. Ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, kalimat perintah. Karena pada teks prosedur, pembaca berfokus untuk melakukan suatu kegiatan. Yang kedua, selain kalimat perintah, juga diberikan saran dan larangan agar diperoleh hasil maksimal pada waktu menggunakan atau membuat. Yang ketiga, penggunaan kata dengan akurat. Misalnya, setengah tepung, 1/4 tepung, 5 buah rimpang kunyit. Yang keempat, menggunakan kelompok kalimat dengan batasan yang jelas. Misalnya, rebus hingga menjadi bubur. Jadi di situ lebih jelas kalimatnya. Kemudian, lipat bagian ujung kanan sehingga membentuk segitiga sama kaki. Kemudian jenis-jenis teks prosedur berdasarkan tujuannya ada 3. Yang pertama, teks prosedur untuk memandu cara memainkan suatu alat. Contohnya, cara memainkan alat musik atau cara menggunakan alat musik. Contohnya, memainkan alat musik angklung. Yang kedua, teks prosedur untuk memandu cara membuat sesuatu. Ada bahannya, ada caranya, ada langkah-langkahnya di situ. Contohnya di buku-buku masakan itu kan ada urutannya yang runtun. Kemudian
Yang ketiga, teks prosedur untuk memandu cara melakukan sebuah kegiatan. Misalnya cara menari atau cara melakukan senam. Nih, contohnya memainkan angklung. Yang pertama, pegang angklung dengan tangan kiri. Kemudian, pegang angklung dengan cara memegangkan simpul pertemuan dua tiang angklung secara vertikal dan horizontal, sehingga angklung dipegang tepat di tengah-tengahnya. Langkah-langkah yang ketiga, pegang dengan genggaman tangan dan telapak tangan menghadap ke atas maupun ke bawah. Yang keempat, memposisikan angklung yang dipegang tegak dan sejajar dengan tubuh. Yang kelima, pegang tabung dasar angklung secara horizontal dengan tangan kanan digetar-getarkan ke kiri dan ke kanan dengan posisi angklung tetap tegak atau tidak miring agar suara angklung rata dan nyaring. Yang keenam, sewaktu angklung digetarkan sebaiknya dilakukan dengan frekuensi getaran yang cukup sehingga suara angklung lebih halus dan rata. Yang ketujuh, memainkan angklung sambil berdiri agar permainannya lebih baik lagi. Ini contoh aneka resep-resep masakan, biasanya ada di buku-buku resep masakan. Ini contohnya membuat obat tradisional insomnia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu kiat agar tubuh senantiasa bugar adalah tidur cukup dan berkualitas. Masalahnya, banyak orang sekarang kurang tidur gara-gara mengalami gangguan tidur atau insomnia. Maka dari itu, di episode kali ini kita akan membahas tentang cara alami mengatasi insomnia. Untuk mengatasi masalah ini, salah satu kunci utamanya ialah menghilangkan stres dan merelaksasi otot-otot yang tegang. Ada banyak obat alami insomnia yang terkenal ampuh, diantaranya pala dan juga kangkung. Selain kedua bahan di atas, kita juga bisa menggunakan teh pisang kayu manis. Teh pisang kayu manis mudah dibuat dan tentunya lezat. Pisang dengan kulitnya kaya akan kalium dan magnesium, mineral yang mencegah gangguan tidur dan mampu mengendurkan otot-otot yang tegang. Pisang juga mempunyai kandungan tinggi asam amino yang disebut triptofan yang diperkirakan terlibat dalam sistem-sistem biokimiawi yang menyebabkan dan memelihara tidur. Sementara kayu manis adalah rempah-rempah yang membantu meningkatkan sirkulasi darah. Kamu akan lebih mudah bersantai hingga rasa kantuk itu datang. Namun, ketika mempersiapkan resep, pastikan Anda membeli 100% pisang organik. Jika bukan organik, berbahaya. Pisang mungkin penuh pestisida dan bahan kimia lainnya. Teh dapat dibuat dan disajikan dalam waktu kurang dari 10 menit dan Anda dapat mencicipi setiap malam sebelum tidur. Pertama-tama persiapkan semua bahan, yaitu pisang organik, kayu manis secukupnya, dan air. Pertama-tama siapkan panci, kemudian tambahkan air. Setelah itu, masukkan potongan pisang sedikit demi sedikit. Setelah semua pisang dimasukkan ke dalam panci, lalu masukkan kayu manis. Kayu manis dapat berupa kayu manis bubuk maupun kayu manis batangan. Rebus campuran selama sekitar 10 menit. Bila sudah 10 menit, angkat panci kemudian saring ke dalam gelas. Tehnya bisa langsung diminum dan pisangnya bisa juga digunakan sebagai cemilan sebelum tidur. Selain cara di atas, Anda juga dapat memakan pisang rebus dengan ditaburi kayu manis bubuk di atasnya dan makan selagi masih hangat. Makanan kecil ringan pada jam tidur seperti segelas susu hangat maupun pisang rebus akan membantu untuk tidur lebih berkualitas. Itulah cara alami mengatasi gangguan tidur. Terima kasih telah mengikuti episode Herbal TV kali ini.
Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi cara mengatasi insomnia. Jadi kalian yang insomnia bisa membuat obat tradisional seperti contoh di video tersebut. Oke, Ibu lanjut materinya. Cara melakukan gerakan tari tortor nih contohnya. Oke, putar lagu dari daerah Sumatera Utara yang sesuai. Kemudian posisi kedua kaki rapat, kaki kanan agak maju sedikit. Yang ketiga, tangkupkan kedua telapak tangan di depan pinggang kanan, ujung ibu jari saling menyentuh. Yang keempat, gerakan kedua telapak tangan berlahan ke arah kiri, ujung-ujung jari juga ikutin gerakan berlahan. Yang kelima, ganti gerakan kedua telapak tangan berlahan ke arah kanan. Yang keenam, gerakan telapak kaki ke atas ke bawah dengan gerakan jinjit-jinjit selama tangan bergerak ke kanan dan ke kiri. Kemudian ulangi gerakan kaki dan tangan tersebut. Begitu seterusnya sampai lagunya habis. Tentunya mengikuti irama. Kemudian berdasarkan tujuan komunikasi teks prosedur ada 3, yaitu teks prosedur untuk memandu cara menggunakan atau memainkan suatu alat, misalnya memainkan alat musik atau menggunakan suatu alat. Yang kedua, teks prosedur untuk memandu cara membuat bahan, cara, dan langkah-langkahnya. Yang ketiga, teks prosedur untuk memandu cara melakukan sebuah kegiatan, contohnya bisa menari atau melakukan senam. Menyimpulkan isi teks prosedur. Ini contohnya membuat batik. Proses membuat batik tulis. Contohnya nanti kalian bisa menyimpulkan gimana sih membuat batik setelah kalian melihat atau mengamati proses pembuatan batik. Ini loh kesimpulannya membuat batik, yaitu proses membutuhkan teknik ketelitian dan kesabaran yang tinggi. Batik sebagai warisan budaya yang agung perlu kita lestarikan. Kemudian alat dan bahannya membuat batik. Ini di sini ada. Kemudian langkah-langkahnya bisa ditulis. Contohnya seperti ini. Siapkan kain mori atau sutra. Ini contohnya teks prosedur ya, Nak. Jadi ada kata-kata siapkan. Kemudian yang kedua, setelah motif selesai dibuat, sampirkan atau letakkan kain pada gawang dengan posisi melebar supaya mudah dibatik. Kemudian panaskan malam atau lilin ke dalam wajan dengan api sampai malam atau lilin mencair sempurna. Nah, di sini cara atau langkah-langkahnya. Jadi di sini urut yang pertama apa yang disiapkan, kemudian cara membuat batiknya seperti apa. Jadi di sini ada. Kemudian ini langkah-langkah membuat batiknya. Oke, ini cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Di sini ada langkah-langkahnya. Cara mencuci tangan yang baik dan benar. Yang pertama, kedua, ketiga, sampai ketujuh.
Yang pertama, basahi tangan hingga pergelangan dengan air mengalir. Kemudian, tuangkan sabun ke telapak tangan 2-3 tetes. Yang kedua, gosoklah telapak tangan secara berlahan dengan gerakan memutar ruas jari tangan yang lain hingga sabun berbusa dan lakukan secara bergantian. Yang ketiga, gosoklah punggung tangan dengan sela-sela jari tangan kiri dan tangan kanan, begitu juga sebaliknya secara berlahan. Yang keempat, gosoklah telapak tangan dan sela-sela jari dengan menyelipkan jari di masing-masing ruas jari. Yang kelima, pasangkan kedua tangan dengan posisi tangan di atas hingga jari-jari tangan dalam keadaan saling mencuci, lalu gosoklah dengan berlahan dan ulangi gerakan tersebut dengan memposisikan tangan kiri di atas. Yang keenam, gosoklah ibu jari tangan dengan sebelah kiri dengan memutar ke dalam genggaman tangan kanan dan lakukan gerakan serupa dengan tangan sebelah kanan. Yang ketujuh, gosoklah telapak tangan kiri dengan gerakan memutar ujung jari kanan. Begitu juga dengan sebaliknya. Kemudian bilaslah kedua tangan dengan air yang mengalir hingga busanya hilang. Kemudian keringkan tangan dengan handuk. Oke, sekian pertemuan kali ini atau pembahasan kali ini. Minggu besok kita akan belajar tentang teks prosedur, dan pertemuan selanjutnya Ibu akan membahas tentang teks kebahasaan yang digunakan di dalam teks prosedur. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan terima kasih kalian telah menyimak, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak.